aktivitas kesolehan yang kula upayakan selain niku merupakan bentuk usaha kula untuk menggapai kesolehan secara pribadi, berdasarkan keterangan yang ada, insya Allah barokah kesolehan yang kita lakukan nanti akan nitis ning turunannya kula. Selesai mamputan. Kesolehan yang kita lakukan hari ini, ketika kita mendedau-dawi pun ulama, itu pada dasarnya kula lagi berharap kebaikan terhadap mereka, anak cucu kula. Insya Allah kesolehan yang kita lakukan sebagai orang tua, di situ ada doa, ada harapan, yang pada akhirnya barokah kesolehan yang kita lakukan sebagai orang tua mengkoki nyerap rembes ning anak putune kula. Alhamdulillah. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, para saudara yang kami hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kula sedaya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga barokah saking kesehatan kalawau. Alhamdulillah kula sebagaimana biasa saged kempal dalam rangka jamiah plus taklim ingkang sareng-sareng kula laksanakan setiap dalu Jumat ya Pak ya. Semoga mawon tambah mereka kula semakin tergep, semakin istiqomah, sing pada akhirnya kula bener-bener angsal barokah, angsal manfaat saking kumpalan puniki minat dunia ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hormati, semoga mawon apa yang kita lakukan totoroso belajar ngaji ya Pak ya, sedikit kula ya totoroso melakukan kesolehan sesuai dengan kemampuan kula sedaya. Semoga mawon niki merupakan upaya kula kelipan jenengan di samping upaya untuk kesolehan kula pribadi. Bismillah mali, aktivitas kesolehan yang kula upayakan selain niku merupakan bentuk usaha kula untuk menggapai kesolehan secara pribadi, berdasarkan keterangan yang ada, insya Allah barokah kesolehan yang kita lakukan nanti akan nitis ning turunannya kula. Selesai mamputan. Kesolehan yang kita lakukan hari ini, ketika kita mendedau-dawi pun ulama, itu pada dasarnya kula lagi berharap kebaikan terhadap mereka, anak cucu kula. Insya Allah kesolehan yang kita lakukan sebagai orang tua, di situ ada doa, ada harapan, yang pada akhirnya barokah kesolehan yang kita lakukan sebagai orang tua mengkoki nyerap rembes ning anak putune kula. Alhamdulillah. Semoga mulanya fakta ini apa? Fakta ini pangapura wong-wong soleh, para kiai, para alim ulama, katone ku didik anak lari-lari ku gampil Pak. Katone lu gampang. Bila lain ku barokah dari ilmu dan kesolehan-kesolehan para alim ulama, bila lain nyerap rembes nih turunan. Alhamdulillah. Semoga kula kelipan jenengan ya Pak ya, sing mungkin dibalik rasa lelah, dibalik kesibukan, masih nyempetakan sebagai upaya totoroso sekuat mungkin kula masih pengen tetap ngaji, pengen tetap jamiah. Semoga barokahku sampai turunan kula sing padanya mereka menjadi turunan yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kenapa kula wiraos pamoten? Berdasarkan apa ingkang termaktub dalam syarah Yaqutun Nafis, idza kanal walidu yatahawanu bi umuri dinihi, idza kanal walidu tatkalane ana sofu al walidu wong tua anaiku yatahawanu gegampang ngremehaken bi umuri dinihi kelawan piro-piro perkara agamane walid walaysa lahu hirot
ala dini intaqalat as-sifatu ilal ibni. Tengriki dipunterakan ketika kula sebagai wong tua tidak ada gairah sama sekali, tidak ada rasa semangat ning perkara agama, Pak. Konsekuensinya adalah maka sifat malas, sifat gegampang bidang agama iku bakal nyerep ning turunan alias nyerep ning anak putu. Berarti mafhum mukhalafahnya adalah ketika kula kelipan jenengan sregep, ya, ketika kula kelipan jenengan semangat menjalankan aktivitas ibadah, melakukan kesolehan, memperhatikan perkara-perkara agamane kula, maka maknanya adalah insya Allah kesolehan kalawau juga nyerep ning turunane kula. Alhamdulillah. Semoga ya Pak ya. Ini awalan kangge semangat. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan pangapura seseorang itu akan mengalami masa di mana dheweke masuk ning titik bosan. Pangapura. Orang ngaji, orang sekolah, orang melakukan aktivitas yang lain, kalau itu dilakukan dalam waktu yang panjang, biasanya akan masuk sama satu titik di mana waktu itu seseorang merasa bosan. Pangapura. Artinya apa? Ketika kula panjenengan ada di titik tersebut, ada di masa itu di mana kula ngerasa lelah, mungkin kula akan menyerah, terinspirasi dari keterangan kalawau, sebab di samping kula niki berharap kesolehan secara pribadi, juga berharap kesolehan terhadap turunan kita, pada akhirnya kula tetap ngeruyuh melakukan kesolehan, tetap gelem belajar. Alhamdulillah. Niki kanggo semangat. Biar kula ada gairah ya Pak ya. Insya Allah apa yang kita tanam hari ini, kula sebagai wong tua, insya Allah anak-anak kita juga akan mendapatkan buah dari apa yang kita kerjakan. Alhamdulillah. Para jamaah yang hormati, termasuk niki kangge awal. Alhamdulillah jamiah kula niki pun 3 tahun Kang Sud. Alhamdulillah ya 3 tahun. Watire mengkoten ketika tidak dikasih motivasi ya agar kula kali panjenengan semangat, pada akhirnya kula ya lelai ku ditiburi. Watire mengkoten malas ya ditiburi. Qala Ibnul Mubarak, niki seorang Ibnul Mubarak sampun dawuh, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Jadi la yazalul mar'u aliman, seseorang akan dikatakan orang yang alim, seseorang akan dikatakan wong sing ngerti ketika dheweke tidak putus dari yang namanya belajar atau mencari ilmu. Awas, wong kapa masih gelem terus berusaha mencari ilmu, berarti ku tandane wong ngerti. Tapi Pak, tengriki dipun terangaken fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Sapa wong sing satu saat dheweke ngerasa wis pinter, ngerasa wis ngerti, pada saat itu dheweke termasuk wong sing bodoh. Punten niki dawuhipun napa Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi ketika kulit panjenengan mungkin satu saat yang mau wis cukup, yang mau wis pinter, jam iya wis 3 tahun, pada akhirnya mari jerang wis ananing di luar kepala kabeh. Iku ketika seseorang wis ngerasa mengkoten, pada akhirnya mari ngaji nih Pak, khawatirnya kula termasuk wong sing wis ngerasa pinter. Lamun wong wis ngerasa pinter, hakikatnya dia adalah orang yang bodoh. Niki dawuhipun Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Mulane wonten keterangan ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu semenjak kita dari ayunan sampai ke liang lahat. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata bosan, apa maning rasa wis pinter. Nggati ilmu niku ibadah yang luar biasa. Alhamdulillah. Para jamaah yang hormati, niku sebagai awalan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa iyyaka lan becik wadiya sapa sira wa dzulma ing perilaku zalim. Fa innahu mangkastuhune
zalim iku dzulumatun piro-piro peteng yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, wala siyama lan apa maning dzulmal ibadi ndolimi piro-piro hambane Gusti Allah. Niki semoga mawon melalui ngaji lir ibarat kula niki membangun sebuah bangunan. Jadi kula gambarkan ketika kula pengen membangun sesuatu, membangun rumah umpamanya, maka kita juga harus memperhatikan sesuatu yang kemungkinan besar akan cepat membuat rumah itu ambruk. Sesuatu kemungkinan perkara sing cepat membuat rumah itu hancur. Aja sampai pahala yang sudah kita bangun, aja sampai pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik kesolehan seseorang, pada akhirnya orang tersebut akan batal mendapatkan balasan dari pahala-pahala tersebut gara-gara dheweke orang ngerti ning penyakitnya satu aman. Paham betul? Mulanya teng riki mangga sarang-sarang satu demi satu belajar werenge amal, istilahnya werangase amal, sing pada akhirnya amal yang kita bangun akan menjadi rusak kembali. Yuk bareng-bareng dipelajari, semoga kita mampu menghindar dari barang tersebut. Semoga alhamdulillah. Apa diantaranya tengriki wa iyyaka wadzulma fa innahu dzulumatun yaumal qiyamah wala siyama dzulmal ibad. Kula niki kompon hati-hati aja ilok berbuat dolim terhadap salah satu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Aja ilok karpe dewek sehingga kita merugikan orang lain. Karena apa? Karena kedoliman yang seseorang lakukan itu merupakan dulumat, faktor yang suatu saat DWK akan mendapat balasan atas kedoliman tersebut. Rupanya apa? Kesengsaraan ning hari kiamat. Wong-wong sing pada waktu uripe selalu gawe resah, gawe gelisah, wong sejen, suatu saat dia akan mendapatkan dulumat kegelapan di hari kiamat. Nalika DWK wafat, seorang kuduk-kuduk nunggu kiamat maning, termasuk ning alam kubur pun sangat dikhawatirkan. Wong-wong pelaku dolim akan mendapatkan balasan atas kedoliman pada waktu urip ning alam dunia. Fa innahu mangka setuhune dolim iku adzulmul ladzi la yatsrukuhullah. Iku adzulmu kedoliman alladzi la yatsrukuhu kang ora bakal ninggal hu ing ladzi sapa Allahu Gusti Allah. Jadi maknanya apa? Kedoliman seseorang yang dilakukan pada waktu ning dunia durung ditebus, durung ditobati secara benar, maka seseorang tidak mungkin lepas dari yang namanya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane tengriki layat rukuhullah, layat rukuhu ora bakal ninggal hu ing zalim sapa Allahu Gusti Allah. Pasti akan ada balas. Pisan maning selama dheweke belum melakukan pertobatan. Hebat. Semoga mauga kula ki ngerti ning ilmu di mana kula berharap apa yang kita bangun tidak rusak kemudian. Apa yang kita bangun tidak hilang hancur di hari kemudian. Caranya bagaimana? Kula harus menjauhi yang namanya perilaku dolim, perbuatan yang merugikan orang lain. Yang pada akhirnya seseorang menjadi kategori muflis, wong sing bangkrut. Siapa mereka orang yang bangkrut? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bangkrut adalah mereka yang meninggal, berpulang, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya dia membawa berbagai macam hasanah.
nampaknya dia melakukan banyak amal soleh, tapi di sisi lain Pak Pangapura, di waktu uripe dheweke melakukan juga kedoliman terhadap banyak orang. Istilahnya ke Pangapura, ibadah, sholat, zakat, haji, sedekah. Tapi dibalik itu juga dheweke ki melarani wong dengan perilakunya. Ya. Mulane tengeriki wayati waqad durubahada, pernah mukul ning wong suwiji. Wasatamahada, lan pernah nyewoti tanpa alasan ning wong suwiji. Wa akhadha malahada, pernah met hartane wong suwiji, maka nanti akan dihadapkan di hadapan peradilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo ambil kula hati-hati ngaji, semoga manfaat. Artinya aja sampai mengketen Pangapura, uang lamun orang dibekali ngaji, yang pada akhirnya ilmu ngaji ini dianjingan ning atine, wis yakin akan keterangan-keterangan yang ada, apa maning keterangan itu bersumber dari dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya jadi prinsip hidup, semoga menjadi prinsip hidup kita. Semoga setelah ilmu yang kita dapat dalam forum-forum pengajian sudah menjadikan satu keyakinan kita, sudah menjadi prinsip kita, pada akhirnya dimanapun kita, kula termasuk wong sing ati aja sampai kula lagi Pangapura, kadang-kadang kula gitu apa selama masih dari penonton pinter ngomentari wong, artinya apa? Kula ki masih dari rakyat, pinter singaran nuding para pejabat yang konon katanya melakukan korupsi. Ngiboten? Jangan-jangan kula termasuk wong sing ora korupsi soten karena durung anak kesempatan. Berarti lho mboten. Selama ini kita baru jadi penonton, kita bukan belum menjadi pemain. Lamun tanpa ilmu melalui proses ngaji, kok jangan-jangan nalika kita berganti menjadi pemain, justru kita yang melakukan tipu. Justru kita yang melakukan korupsi. Justru kita yang melakukan manipulasi. Yuk mangga dikaji. Pada akhirnya kula jadi prinsip hidup agar kula niki berhati-hati, sebab bersikonya mengkonon sapa wong sing melakukan kedzaliman, kejahatan pada waktu ning alam dunia pasti akan dihadapkan peradilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin lolos sedikit pun. Tidak ada yang terlewat. Ya. Mulane teng mriki wonten konsekuensine sing diterangna, wong-wong sing mau pada dilarani ning alam dunya ta, mbu dipukul kula, mbu disakiti secara lisan kula, mbu kula pernah mendet harta mereka dengan batil, nanti kita lapor di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya dheweke telah merugikan orang tersebut. Mulane napa? Di hadapan Allah nanti sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengko kita ningkana kan wis langkah harta, maka keadilan Gusti Allah ki kanggo nyurutangi hake wong sing pada waktu ning dunya terdolimi, maka diambilkan kebaikan seseorang sing pada waktu dheweke mati nggawa kebaikan tersebut dimeti kanggo nyerutang pada waktu utang ning alam dunia sing durung dibayar. Gampangannya mengkoten, punten gambarannya lamun Kangsun meninggal membawa berbagai macam kesolehan ibadah, ternyata Kangsun juga melakukan kedzaliman, maka pahala ibadah lu dimet Kangsun kanggo nyerutang berdasarkan kehadiran Gusti Allah, dimet dinekenaning wong sing pada waktu ning alam dunia didolimi kenang Kangsunanto. Naudzubillahi min dzalik. Apa maning lamun sing terdolimi masyarakat banyak Pak. Ibu
Apa mending sampean sebagai pemimpin kampung misalnya ke sedesa, sampean korupsi, dituntut sampean nang sedesa lu. Dituntut nalika sampean belum melakukan taubatan nasuha. Berapa banyak hak masyarakatnya yang dimanipulasi oleh Anda. Jadi gede tanggung jawab. Semoga ya Pak ya, semoga ki ngerti mengkenen ki. Pada akhirnya kula nanti posisinya di mana, kula kita tetap berprinsip yakni memegang agamanya Gusti Allah. Alhamdulillah. Sampai-sampai Pak, fa in faniyat hasanatuhu ukhidha min sayyi'atihim faturihat ala sayyi'atihi thumma yudzafu bihi finnar. Iki wis dimeti kesolehane li masih durung purbae Kang Sun. Kedoliman saking akehe saking jahate wong misalnya kan. Saking tegele ning rakyate misalnya pemimpin Kang. Ya, masa bodoh yang penting saya kenyang, yang penting saya kaya, yang penting saya berkuasa, masa bodoh dengan rakyat saya misalnya kan. Sehingga di hadapan Allah misalnya kan durung purba iki. Kebagusane wis entek masih durung pur, maka carane Gusti Allah adalah mengambil amal jeleknya orang yang terdolimi ditimpak naning dheweke langsung. Wis kebagusane entuk, di saat itu sudah nggak bisa mencari lagi yang namanya amal soleh, malah dibebani karo amal buruknya seseorang sing pada waktu di alam dunia dia dolimi, dadine ya langka pahala kebagusan sama sekali yang bertumpuk-tumpuk malah dosa balangan ning neraka. Naudzubillahi min dzalik. Awas niki kula nyampehna keterangane ulama. Niki kula nyampehna keterangane ulama. Itulah resikonya. Mungkin nampak sampean di dunia tertawa, mungkin nampak sampean di dunia menang, mungkin nampak sampean di dunia bahagia, tapi pira lawase bahagia dalam posisi seperti itu. Cilakane dheweke bakal oli siksa Gusti Allah abadan abidin watir lamun ora oli rahmate Gusti Allah. Naudzubillahi min dzalik. Yo pisan maning diyakini pada akhirnya dari prinsip, sebab niki merupakan dawe Kanjeng Nabi. Aja sampai kayak mau kasusnya komentar lagi dari rakyat mau pejabat korup wedong dheweke dari pamong desa mah korupsi maning Kang Sur. Ya sebabnya mau nih durung jadi prinsip ngaji gabel beli resiko-resiko semacam ini beli ngerti, nggak ada rasa takut untuk melakukan satu dosa pada akhirnya. Naudzubillahi min dzalik. Semoga ya Pak. Mulane napa sewu-sewu keterangan mengkoten berdasarkan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in waqta. Fa in waqta. Mangka lamun tumiba sapa sira, lamun wis kadung kula niki misalnya ke pangapura. Orang tuh semua punya masa lalu. Mungkin orang tuh langsung sing cilik bener wis sampai tua. Orang wong ku perjalanan uripe ki macem. Mulane teng mriki diterangna fa in waqta mangka lamun tumiba sapa sira fi dzulmi ahadin ing dalem dolimi seseorang fabadir mangka becik agi-agia sapa sira bil khuruji kelawan lepas bil khuruji kelawan metu minhu saking zulmi. Ketika kula kiri panjenengan termasuk wong sing pernah melakukan satu kedoliman, segeralah bertobat. Maknanya mengkoten keluar dari kedoliman tersebut. Maknanya
tobat dengan cara yang semestinya. Dengan cara yang semestinya. Awas, poinnya di situ. Ketika kula kali panjenengan termasuk wong sing pengen diterima tobat, lakukan tobat sebagaimana mestinya. Sesuai aturan yang berlaku, yang dilakukan oleh orang yang bertobat dalam satu dosa. Priwe carane? Beda-beda langsung tergantung dosa yang seseorang lakukan. Beda-beda ditafsir bentuk pertobatan. Ditafsir bentuk pertobatan seseorang tergantung dheweke berbuat dosa yang kayak apa. Yang pasti seseorang nalika tobat harus berusaha, ada upaya yang kuat untuk menebus kesalahan-kesalahan masa lalu. Caranya bagaimana? Bitamkini, awas, bitamkini kelawan ngongangaken minal kisosi saking kisos. Apa kisosku? Membalas pada. Singaran kisosku membalas pada. Wong sing pengen terlepas dari kedoliman, kira-kira dheweke iki pangapura lamun bengene melakukan gambarannya Kang Sun, lamun bengene melakukan dosa mukul wong terus dheweke tobat durung sempat njaluk pangapura marekani wong sing pernah dipukul jaluka pangapura. Kalau sekiranya saya mesti dipukul lagi, mangga upamoten tidak aja wedi. Sebab apa? Yang ditakutkan seseorang yang tobat langka maning, yakni hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah konsekuensi atas kedoliman yang seseorang lakukan. Ketika tengriki dipun terangaken, jadi bitamkini kelawan ngongangaken minal kisos saking balas pada. Tegese kisos ingkana lamun ana ofodholim kedoliman aneiku minal madzalimin nafsiyati, saking piro-piro kedoliman kang bangsa nafsi, tegesi yang bersifat tubuh. Pernah mukul wong, pertobatannya priwe, ya marak ning wong jalu pangapura. Kalau orang yang dimintai pangapura ternyata harus memukul lagi satu-satu, mangga. Itu sebagai bentuk pertobatan yang sebenarnya. Kelingan boten ceritanya baginda Nabi Muhammad SAW dengan salah satu sahabat yang bernama Ukasah. Dengan salah satu sahabat yang bernama Ukasah. Beliau Kanjeng Nabi, Pak, kurang sekira. Tapi dalam mencontohkan, memberikan keadilan terhadap siapapun, Kanjeng Nabi kita pernah bertanya nih para sahabat. Para sahabat, barangkali aku pernah melakukan kesalahan, barangkali aku pernah menzalimi kalian, baik aku sengaja atau tidak, mangga hari ini, mangga bokat jaring bahasanya sing pengene kegetok, mangga getok mani, lamun orang manga pura kan mau cerita Ukasah. Sehingga apa Pak? Ya para sahabat pada beli wani, pada boten wantun. Barang Ukasah Kanjeng Nabi kula deh. Jenengan sengen ki pernah mecut kula, terlepas panjenengannya mas sengaja atau tidak, tapi yang pasti pecutnya sampean pernah nyampet ning awake kula. Jadi Ukasah ku Pak nuntut keadilan di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW karena memang ruang itu dibuka sendiri oleh baginda Nabi. Iki sahabat sejene kan protes paning Ukasah. Ukasah sembrono siraku, kurang ajar siraku, beli sopan siraku. Masa terhadap nabimu, masa terhadap orang yang selama ini kau ikuti, kamu akan membalas terhadap apa yang beliau lakukan terhadapmu. Beli ya buktinya aja Kanjeng Nabi dewek. Wis pokoknya merengkal. Karena aku dulu pernah kepecut nang Kanjeng Nabi, maka aku pengen mencabuk tubuh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Ambil apa?
notabene adalah nuntun kula sebagai umatnya jangan sampai melakukan kedoliman. Sekecil apapun kedoliman yang seseorang lakukan, ada pertanggung jawaban. Iku kasa wis dipai pecut langsung. Kanjeng Nabi yen bengen kula kuje. Pada waktu tubuhe kula kepecut kenang pecute sampean. Pada waktu tubuhe kula kepecut kenang pecute jenengan, niki posisi badan kula niki lagi orang nganggo klambi. Maka jare ukasa, pangapunten jangan Kanjeng Nabi dibuka klambine. Kanjeng Nabi nurut, Pak. Sebab apa? Maukah lagi mencontohkan betapa yaitu di hadapan para sahabat. Iku sahabat Umar aja sembarangan langkai dulu mayatku. Biar sahabat Umar, sebab tidak rela ketika Ukasah mencabuk tubuh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sahabat Ali, sahabat Utsman, termasuk sahabat-sahabat yang lain juga tidak menerima ketika tubuh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dicambuk oleh salah satu sahabat yang bernama Ukasah. Tapi Kanjeng Nabi dawuhnya bagaimana? Biarkan itu sebagai bentuk aku minta ampun terhadap orang-orang yang pernah aku dolimi, mungkin sengaja atau tidak sengaja. Ternyata Pak Ukasah sesuai Kanjeng Nabi pangapura buka kelambi Pak boro-boro nyambuk ning Kanjeng Nabi, justru malah Ukasah curi-curi kesempatan pengen ngerangkul, pengen nyucup, pengen ngambung ning tubuhe Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Tapi pelajaran atau poin pentingnya adalah Kanjeng Nabi mencontohkan seperti itu. Biar napa ketika seseorang harus berpulang nanti aja sampai ada beban sesama hak adami. Alhamdulillah. Jadi lamun bidang nafsiyah yang bersifat tubuh ya mengkoten harus mencari maukah ikhlal, cari halal, cari ridhone wong sing pada waktu mau pernah terdolimi oleh kita. Wayat lubu wabitolabil ihlal lan kelawan nuprih ing halale ingkana lamun ana ovo dolim anaiku minal madzolimil arodiyati setengah saking piro-piro kedoliman kang bersifat kehormatan, kedoliman kang bersifat merusak kehormatan seseorang, mukul beli. Tapi kita memfitnah orang misalnya sehingga orang tuh kehormatannya di suatu lingkungan hilang. Wong bener difitnah dadine dianggap nang lingkungan dadi wong beli bener. Itu berkaitan dengan harga diri, berkaitan dengan kehormatan yang seseorang fitnah. Maka sebagai bentuk pertobatannya adalah dheweke puduk nyelondo, puduk teka njaluk ampun, mohon maaf atas apa yang pernah ia lakukan sehingga dampaknya kehormatan seseorang hilang di mata orang lain karena ulai difitnah misalnya. Hati-hati sampean ya. Mitnah wong alim, mitnah ustad, mitnah kiai, mitnah ulama, bahaya. Mulanya sampai anak istilah awas yang namanya kulitnya ulama itu berbisa. Sebab apa? Ya kan maukah konsekuensinya sangat besar. Ya. Wong biasa lamun fitnah paling pribadinya baik maksudnya. Tapi kalau sosok ulama yang difitnah itu berdampak sangat luas. Mas hati-hati kan maksudnya. Wa biraddi ma akhadtahu wa biraddi malan kelawan balekaken suji-wiji akhadtahu kang wis ngemet sapa sirahu ing ma ing kana lamun ana ofodholim anaiku minal madzolimil maliyati setengah saking piro-piro kedoliman kang bersifat harta. Lamun kedoliman yang seseorang lakukan itu merugikan
sesuatu yang bersifat harta, ya, materi, maka bentuk pertobatannya adalah tidak ada lain kecuali dengan mengembalikan materi yang dia ambil. Kita pernah nyolong, ya kudu kembalikan apa yang dia curi dan ngoten. Caranya seperti itu. Jadi bisa mana nih? Lamun berkaitan dengan badan, ya kita harus mempersilahkan terhadap orang yang kita mintai maaf ketika dia pengen membalas terhadap tubuh kita. Kalau berupa harga diri, kita harus terang-terangan mohon maaf bahwasanya DWK telah menghancurkan harga diri seseorang. Harus siap dengan segala resikonya. Termasuk kalau kedoliman yang dilakukan itu bersifat harta, ngemet hartane wong bila hakin, ya, kelawan batil, maka cara pertobatannya dengan mengembalikan harta tersebut. Itu caranya mboten. Jadi aja sampai bengene ndolimi wong yang bersifat maliyah, pada waktu tobat hanya sebatas asik, sebatas istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal DWK mampu misalnya kakang melakukan pengembalian terhadap harta yang dia ambil. Bisa mani nalika DWK mampu mengembalikan harta yang pernah dia ambil, DWK tidak melakukan itu, malah DWK sebatas melakukan istighfar dan istighfar. Itu belum sesuai dengan tuntutan taubatan nasuh. Jadi maksudnya keulang rang nama keten ke ambil aja gegampang, ya Pak ya? Ambil aja gegampang bidang dosa. Ambil anak wedi-wedine, sebab kadang suatu dosa itu beli cukup dengan sebatas kita istighfar. Wafil hadisi lan iku tetep ing dalam hadis, man utawi sing sapa wonge iku kanas ana alaihi ing atase man li akhihi kedue koncone kedue bature man ovo madlamatun kedoliman fal yastahilla mangka becik amri halala sopoman minhu sangking akhi qabla ayyatia ing dalam sedurunge nyenta teka ovo yaumun dina la dinaro kang oranana dinar iku maujud fihi ing dalam yaum wala dirhama lan oranana dirham iku maujud. Innama hiya ora angin mestine utawi mau madlamah iku al hasanatu piro-piro kebagusan wasayyiatu lan piro-piro keblesakan. Niki wonten hadis ingkang dipun riwayataken mangkanas alaihi li akhihi madlamatun fal yastahilla minhu qabla ayyatiya yaumun la dinara fihi wala dirham innama hiyal hasanatu wasayyiat. Sapa wong sing pernah melakukan kedoliman terhadap saudaranya, sapa wong sing pernah melakukan kedoliman terhadap temannya, siapapun itu, maka segeralah mencari ridhonya, segeralah mencari halalnya. Kongkon luruh halale wong sing pernah dolimi sebelum datang hari di mana pada hari tersebut tidak ada dirham, tidak ada dinar, yaitu dina kiamat. Iba sedurunge kula tekaning pati selesaikan masalah kedoliman itu, sebab nanti kita masuk di hari yang dimana kita nggak bisa bayar dengan uang. Suatu saat nanti kita masuk di masa atau di alam di mana penyelesaian sesuatu itu tidak bisa diukur dengan dinar, dengan harta berapapun itu, sebab di sana tidak ada yang namanya harta. Yang ada adalah amal bagus karo amal desa. Diburu benar Pak.
ditukar kedoliman yang pernah seseorang lakukan pada waktu di alam dunia nanti akan ditukar dengan dosanya orang lain, ya, yang terdolimi pada waktu di alam dunia yang belum terselesaikan. Naudzubillahi min dzalik. Ya maukah lamun wis entuk amal bau sekulan dinak-nak kanggo nyurutang kedoliman yang pernah kula lakukan, betapa pada akhirnya kula termasuk muflis alias wong sing bangkrut ning alam akhirat. Itulah rugi yang serugi-ruginya. Rugi ning alam dunia Kang Sunanto dagang rugi masih mending Kang Sun, nggih betul. Tapi ruginya ketika kita masuk kategori seorang muflis di akhirat nanti karena kita pada waktu urip akan dolimi orang lain, itulah kerugian yang luar biasa, kerugian yang tiada bandingnya di saat kita nggak bisa memperbaharui itu semua di sana. Naudzubillahi min dzalik. Jadi karena ora bisa dibayar karo duit ora bisa. Sebab yang ada cuma amal bagus karo amal blesa. Sekian mengkene. Lamun jenalika seseorang tobat, lamun seseorang pengen insaf, ternyata Pak kemungkinan untuk mengembalikan apa yang dia curi, ternyata untuk mengembalikan apa yang dia ambil secara dolim wis belum mungkin. Contohlah dheweke dieling naning Gusti Allah, disadarkan oleh Allah, dikasih hidayah oleh Allah, sawise melarat misalnya Kak, wis ora duwe apa nalika tobat dheweke bisa melakukan maukah pengembalian harta yang pernah dia curi. Caranya bagaimana? Fa ing ta'adzaro, mangka lamun udur alaika ingatase sira oforoddu ba'dil madzalimi, membalikaken sebagiane piro-piro pedzaliman, hatta lam yumkin sehingga ora kongang, hatta lam yumkin sehingga ora kongang oforoddu ba'dil madzalim bihalin kelawan endi tingkah wis pokoknya beli bisa lah balik naku lagi nom del barang waya tua hartanya hilang, entah karena faktor apa. Bisa jadi karena nakalnya turunan dunia nentok. Di usia tua dheweke eling ning Gusti Allah, pengen melakukan pertobatannya bagaimana? Di saat mengembalikan harta yang pernah dia ambil, dia nggak mungkin pada waktu itu. Caranya adalah bisa maning lamun pengen bener-bener tobatnya diterima, yang masuk kategori taubatan nasuha adalah ya fa'alaika mangka becik netepana sopo sira bisidkil laja kelawan benereng ngungsi ilallahi maring Gusti Allah, wal iftiqori lan ngerasa bener-bener butuh, wal idtirori lan bener-bener kesereng, ya bener-bener kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa yang takut yang sebenar-benarnya, berharap yang sebenar-benarnya di hadapan Allah, sujud jungkung berharap apa? Fi ayyur dia ingin ta dan ridoni angka saking sira bi ayur dia kelawan nyinta ridho angka saking sira sopo khosmuka musuhe sira wabil iksari lan kelawan ngake-ngakeaken liman maring wong dolam tahu kang wis nganiaya sopo sirahu ingman ngake-ngakeaken bidu'ai kelawan doa wal istighfari lan istighfar. Maukah Gula kan ngomong, lamun masih mampu untuk mengembalikan harta yang pernah kita curi, harus kita kembalikan. Itu tidak bisa tidak. Pada saat itu berarti gula beli cukup karo istighfar. Sebab barangnya masih anak. Harus kita kembalikan terhadap orang yang bersangkutan.
Tapi pada saat dheweke sudah nggak mungkin melakukan pengembalian itu, yang harus seseorang lakukan ketika dheweke pengen taubat nasuha adalah benar-benar jungkung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubatnya beli guyonan gampangnya mau ngoten. Taubatnya beli kanasem barangan. Ngembalik harta beli bisa, madep ning Gusti Allah dengan benar-benar hajat munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap Allah nanti yang akan memfasilitasi itu semua. Bagaimana caranya Allah memfasilitasi itu? Dilalai Kang Sun, Allah tuh menghembuskan keriduan terhadap hatinya orang yang pernah kita terzalimi. Termasuk contohnya lagi, contoh yang makanya Kang Sunanto mungkin pada waktu merantau buning Jakarta, buning ngendi, pernah melakukan kesalahan, mendolimi orang lain. Begitu balik ning kampung, ternyata kelingan, bongan kita jahat lagi merantau. Membalik nah hartanya priwe Kang Sun? Kan beli mungkin, Pak. Wonge bening ngendi. Kan mengkoten. Jangan-jangan orangnya sudah meninggal atau dicari ya kita nggak tahu alamatnya pertobatan niku carane ku priwe bener-bener sujud ning Gusti Allah, berharap Allah nanti yang akan menghembuskan keriduan terhadap orang yang kita dolimi, dalam hatinya ditanamkan rasa ridho, mengikhlaskan dengan sesuatu yang pernah kita ambil. Alhamdulillah. Terus istighfar sing akeh, donga kena. Awas carane maning donga kena Kang Sun. Wong-wong sing pernah kita dolimi, Gusti semoga sehat. Yang kula ku Gusti ora bisa balekna hartane dia yang telah aku ambil, ora bisa. Kula Gusti mung bisa donga kena semoga pai kesehatan, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, semoga gengser rezekine, semoga oleh pangapurane panjenengan. Donga kena musuhe kula pada waktu itu. Doa dengan doa-doa yang terbaik kita berikan, pada akhirnya dilalai kersane Gusti Allah. Wong sing pernah tersakiti oleh kita terniang, pada akhirnya ada unsur ridho dalam hatinya, mengikhlaskan semua. Alhamdulillah. Jadi pisan maning sing penting kulaki dalam bidang pertobatan dikena guyonan lamun dosa mau kam melibatkan hak orang lain. Jadi ada dosa yang tidak cukup dengan kita sebatas istighfar. Ada tahapan-tahapan di mana seseorang harus tempuh itu semua sebagai bentuk pertobatan. Apabila dosa yang seseorang lakukan berkaitan dengan hak adami, apakah itu yang bersifat nafsiyah, apakah itu yang bersifat maliyah, atau yang lain. Para jamaah wis gampangane lamun kita bengen pernah notok wong sejen, kita marekan jaluk pangapura, lamun wong kue bisa ne ikhlas, bisa ridho, bisa ne ngampura puduk notok maning kulaki puduk siap mangga. Alhamdulillah. Aja naingan jaluk pangapura, ya wis jarang mari orang gebuk maning macam mong jeung ngampurane sampai ane mong dikebuge. Ya berarti sampean guyonan jaluk pangapura lu. Kapa asli nih wong pengen jaluk pangapura, pengen diterima tobaté kesana nih. Lamun wong mau ternyata pengen gebuk maning satu-satu, sampean harus mempersilahkan itu. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap salah satu sahabat yang bernama Ukasa. Kurang sepira langsung Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi beliau lakukan itu. Apa maning kula-kulaan yang bukan apa-apa dan bukan siapa. Semoga ya Pak ya. Menggoten. Pisan maning semoga mawon. Kula ki ngaji-ngaji makaitan punten ya. Maksudnya mah yuk sebelum kita misalnya Kak terjadi hal itu, kira-kira kula niki hati-hati. Hampir pula tidak melakukan kedoliman terhadap orang lain sebab resiko negan gede.
Oh, jangan-jangan kula ki sedurunge taubat dengan semestinya kula keburu kepundut ngersani pun Allah Subhanahu wa taala, sing pada akhirnya kula nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala nggak ada yang terlewatkan, semuanya diadili seadil-adilnya. Tidak ada satupun kedoliman yang seseorang lakukan yang dilewatkan di hadapan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kula termasuk kategori orang yang muflis, yang rugi di sana, di mana kula di sana sudah tidak ada upaya untuk berbuat kesolehan lagi, tidak ada. Semuanya harus dibalas antara amal baik dan amal jelek, urupan bisa jadi. Naudzubillahi min dzalik. Semoga mawon, bismillah malih. Semoga manfaat. Pambutan bok pilih wonten urusan ingkang boten cocok dumateng manipun panjenengan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy